teman-teman tuh. Nah iya di dia ya, saya heran iya pakai taragang itu biasanya seserian tinggunakan ya. Nah ini udah mulai kelompok depan nih sebenarnya. Bergerombol si Rapi lah. Pak Agus melenting terus Gunung Puntang itu. Jadi halo Balad Quest, kembali lagi dengan channel Das Jaya 17. Kali ini saya bersama Mang Ucup, tokoh dari Kemis Kejutkeun, karena kita hari ini kebetulan mau bahas khusus tentang Kemis Kejutkeun ya. Jadi Kemis Kejutkeun itu sebuah event rutin yang ada di Bandung Selatan. Eventnya ya balapnya nggak serius-serius amat ya, tapi walaupun serius anggar gara rancang asli. Nah jadi nantilah kita ceritakan gimana saya karena kebetulan saya ngambil video setiap bukan tukang ngambil video ya, pokoknya sok video lah pokoknya. Jadi saya membandingkan dari sisi kestabilan, kecepatan, jadi dengan yang suka bersepeda biasa, menengah, dan yang memang tujuannya untuk sprint begitu. Jadi memang kelihatan sekali lah gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai melihat bagaimana atau lebih jauh itu tentang Kemis Kejutkeun di video yang ada, mungkin Mang Ucup bisa bicara dulu sekelumit tentang apa itu Kemis Kejutkeun, visi misinya, dan arah kedepannya mau bagaimana gitu. Ya, jadi Mengasep Kemis Kejutkeun itu adalah sebuah event mingguan. Jadi biasanya setiap hari Kemis, khususnya di jalur Bandung Selatan. Jadi anak-anak yang ada di grup Kemis Kejutkeun, jadi biasanya teh gabung dan balap dari Tugu Cimaung. Tapi awalnya membentuk komunitas atau event Kemis Kejutkeun itu dari apa tuh awalnya? Ya ide awalnya begitu. Ya awalnya ingin apalah gitu. Ya jadi ingin ada kegiatan positif khususnya untuk bisa membangun bibit-bibit muda khususnya pokoknya khusus tentang race lah, tentang balap lah gitu. Karena kan kalau untuk bersepeda biasa kan banyak, nggak banyak lah gitu. Jadi memang dulu awalnya itu dari Sadu Soreang. Berarti sampai ke Ciwidey. Ya, dulu. Sampai Pasir Jambu. Cuman dari teman-teman ada saran untuk pindah jalurnya ke Gunung Puntang. Mungkin ya karena agak sepi. Ya benar. Kalau Ciwidey memang ya kontur jalannya kan nanjak terus uphill. Apalagi kalau enggak, sebenarnya kalau Ciwidey itu agak landai cuman panjang. Panjang. Puntang agak nanjak tapi dekat lah, misalnya lebih. Tapi beda setengah kilometer ya, 500 meteran lah. Oh begitu ya. Dari juga kalau Ciwidey itu memang banyak mobil besar lah, karena itu kan jalan provinsi ya. Gitu ya. Walaupun besar. Ya, jadi alhamdulillah Kemis Kejutkeun ya udah mau jalan sekitar 3 tahunan dari 2022 kalau nggak salah. Oh iya, dan Kemis Kejutkeun ini bebas ya, diikuti siapa aja. Jadi nggak harus sepeda RB, mau MTB, mau sepeda besi, mau sepeda lipat. Iya, pokoknya mah anu aya kawani lah, gas. Bener. Gas pokoknya mah. Jadi Kemis Kejutkeun itu bukan sebuah komunitas tertutup, bukan lah. Grup goes tertentu, bukan. Ini adalah semua untuk pegiat goes yang mau suka balapan. Ya, boleh. Untuk misalnya teman-teman yang mau coba menguji kekuatan. Ya bebas, bisa dicoba. Ya. Mau dari Bandung, mau dari luar kota, mau luar negeri juga boleh. Dan gratis ya. Nggak ada harus pendaftaran segala macam. Nggak, pokoknya asal datang ke sana setiap hari Kamis jam start jam 6:30 lah ya, gitu ya. 6:30. Itu bisa langsung lah gitu ya. Langsung gas pokoknya malah. Gas lah. Nah ini tadi kan kita bicara tentang awal terbentuknya Kemis
kejutkeun ya. Tentu mungkin harapannya ke depannya lebih banyak lagi peserta lah. Ya, gitu amin, amin. Jadi tapi yang saya rasa sih memang ini bukan hanya tentang menjadi juara satu, walaupun itu tetap ada. Ya. Tapi intinya bagaimana kita mengukur kekuatan kita, dan terutama kalau menurut saya sih kayaknya membiasakan. Iya, membiasakan kultur. Dan juga memang membiasakan mental. Soalnya begini, kadang-kadang kita sprint sendiri itu belum tentu. Iya, belum tentu. Karena apa? Karena kita nggak tahu kan kekuatan lawan seperti apa. betul Kalau sekali. sendiri mah kadang-kadang, oh saya sepertinya sudah kuat nih. Jika nggak jago ya orangnya gitu. Ternyata ini loh jago deh. Gitu. Nah, jadi sebenarnya Bang Dasep Atmosfernya beda. Gitu. benar. Jadi kalau kita biasa gue sendiri suka kebut-kebutan gitu kan. Tapi kalau dalam sebuah event seperti ini gitu, ada apa ya? Ada adrenalinnya kan, meningkat. Terus ada kadang kalau nggak biasa kan suka gempur. Komodi lama ditutur motor di video mangga sekali bari dikekak. Kacir bari sok tiba-tiba lemes. Bari dikekak gitu kan. Tapi memang beda kalau misalkan saya bisa lihat nih di motor sambil bawa kamera. Di depan ada nih rider, dia pelan. Pas udah dideketin, pas udah mulai dipananasin, wah langsung ngebut, gitu. Langsung ngebut. Jadi yang itu ada salah satu positifnya. Ya, ketika kita memang sprintnya bareng-bareng lah gitu ya. Jadi dengan sendiri beda. Jadi itulah jadi daya tariknya lah. Benar-benar. Mantap pokoknya mah Kamis Kejatkeun ini setiap hari Kamis pokoknya gas dari Tugu Cimaung, finishnya Gunung Puntang cuma 7,5 kilo aja. Oh tapi ini kalau mungkin inginnya ada yang juga yang tahu nih, ini grade-nya berapa persen rata-rata lah yang paling ininya? Paling tinggi itu ada sampai 12% lah. Ya? Tapi kalau average-nya itu ya antara 7%-an sampai 8%. Dari bawah sampai ke atas. Kalau saya dengar malah katanya dibanding Pangalengan juga masih tinggi nih, Puntang. Wah, cuman Pangalengan itu agak panjang. Ya sampai 20 kilo lah kalau dari arah Kamasan. Ya. Tapi kalau Puntang itu pokoknya dari bawah, nggak ada bonus-bonus. Ya benar, nanjak terus. Kilo, ya 7,5. Catatan waktu terbaik 20 berapa nih? Kalau 20 menitan. Ya, kalau teman-teman khususnya di Kamis Kejatkeun ada yang rekor sampai 24 menit. 24 menit. Ripal. Oh ya, waktu yang itu dia 24 menit. 24 menit. Tapi rata-rata sih kelihatannya baik itu MTB juga tidak ada yang lebih dari 30 menit ya, dari Tugu itu. Ada sih kalau ada juga ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang belum terbiasa justru supaya berlatih. Iya. Mau yang 1 jam juga terserah sebenarnya ya, bebas Jadi ya kalau misalnya yang mau gas ya gas. Ayo kalau misalnya kita mau cuma ikut ya juga silahkan, boleh saja. Tapi efeknya memang beda. Efeknya maksudnya yang biasanya mungkin pelan tapi ingin nyoba begitu, karena memang atmosfernya dibentuk seperti begitu, ya akhirnya jadi ikut juga. Jadi kapecut. Jadi kapecut. Oh iya, dan juga jangan ragu ya kalau misalkan yang saya kerja nih misalnya gitu pagi-pagi gitu, itu waktunya singkat. Iya, jadi kalau misalnya kita start jam 6:30 itu jam 7 udah selesai. Iya, jam 7:04 ya pulang begitu ya. Kalau misalnya yang mau kerja jam 8, jam 9 ya masih sempat lah. Masih sempat lah. Masih kerja, apalagi kalau yang dekat-dekat di Gunung Puntang ya. Iya, jadi kalau Kamis Kejatkeun itu biasanya start jam 6.30. Jam 7 juga udah finish. Udah finish lah. Ya memang kudu gancang atuh. Naon teh gancang. Memang. Ya kalau misalnya di sana kan teman-teman itu kalau finish kan ya ngobrol-ngobrol gitu. Pakai keak biasanya. So, ngobrol-ngobrolkeun ya balapan yang tadi sudah dan terutama jadi banyak teman baru. Iya benar. Gitu. Tapi ya untuk hadiah juga ada kan? Iya, biasanya ada sponsor. Ada sponsor. Tenang saja. Siap Pak. Cuman ya mungkin kedepannya nanti Kamis Kejatkeun kalau misalnya ada
sponsor yang akan masuk ya bolehlah di poin lah biar nanti ada si Goeser itu lebar lah mau dia malah lah meninggalkan kemis kejat kita ada poin dan benar-benar. dari nanti rencananya. ya rencana. Oke, Terus sebelum doakan kita- saja teman-teman. Sebelum kita melanjutkan lihat videonya juga yang perlu ditekankan tuh kan begini. Saya juga banyak kadang dengar-dengar dari teman-teman itu merasa merasa segan untuk gabung dengan Kemis Kejatkan. Sebenarnya yang perlu catat seperti tadi. Ini tuh bukan sebuah grup, bukan sebuah komunitas yang tertutup gitu ya. bukan ya, pokoknya terserah lah, pokoknya datang Iya, lah gitu. datang. Jangan segan gitu. Yang biasa solo ride punya grup atau misalnya komunitas-komunitas yang jauh juga boleh lah gabung. Ya, jadi nggak usah segan-segan lah gitu. Sok aja ini mah bebas pokoknya malah gaskeun pokoknya malah dan justru dikejatkeun. Justru yang diharapkan itu adalah yang baru-baru. Kalau yang sudah lama mah ya udah jelas kan, udah biasa dan memang gas gancang gitu. Justru kalau ada orang-orang baru berarti kan nanti persaingan juga makin banyak. Iya, betul Jadi, sekali. Kalau enggak kan nanti si eta tak kena wae juara nanti. Si eta deui. Jadi harapan itu kalau ada orang baru karena begini setiap orang itu. Dia tidak bisa cepat atau tidak kuat bukan karena tidak kuat, mungkin karena belum dibiasakan. Nah, setelah dibiasakan mungkin dia secara alami memang dia punya kemampuan. Malah bisa lebih cepat daripada yang sekarang sudah biasa gitu. Ya, setiap orang kan beda-beda. Mungkin dari anatomi tubuh, dari struktur tulang, otot, barang gitu ya. Padahal mah sebenarnya itu mungkin punya bakat. Cuman karena tidak dibiasakan, jadi tidak ada keinginan untuk mencoba. Ya, sama seperti tukang nyanyi. Tukang nyanyi itu kan aya nu alami, seorang nadanya, aya nu biasa tapi latihan. Nah, gitu. Nu alami mah sebenarnya kan kudu banyak latihan, dia pasti langsung bisa walaupun hanya beberapa kali nyoba. Nah, mudah-mudahan itulah gitu. Luar biasa pokoknya malah. Luar biasa bergabung. Oke, berarti sekarang kita lihat videonya nih ya. Ini yang kapan Mang Nasib? Ini yang tanggal 8, kemarin tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei, sekarang hari Senin, tanggal 8 Mei kemarin. 9 mungkin 9. Oh iya, tanggal 9. Oh, misalnya dewa ya. Itu ingat ke tanggal 8. Coba kita lihat nih. Ini Tugu Cimaung itu berartinya pas di seberang teman-teman makam kalau Ariel. mau kumpul ya di sini biasanya teman-teman Kemis Kejatkan. Jadi di seberang makam makam Ariel ya, gitu di situ lah. Di situ ada kalau pagi-pagi kan sepi kebetulan jadi bisa dipakai. Jadi di sini tuh. Nah, di sini. Tuh ini tepat. Oh, itu sebelah kanannya. Makam. Ini teman-teman. Nah, iya di dia ya. Saya heran iya pakai teragang itu biasanya seserian tinggunakan ya. Karena mungkin karena terlalu lama libur gitu. Kemarin libur puasa. Jadi teman-teman lihat tuh kan ada MTB, tadi lihat ada BMX juga, ada sepeda besi, juga ada. Ini udah mulai start nih. Ini titik kalau sebentar kita sebelum mulai juga harus ada yang tahu itu Strava. Jadi Strava, jadi kita ada situs web aplikasinya bisa daftar di situ di kemiskejatkan.com. Jadi install Strava. Jadi ketika dijalankan itu nanti pas tubuh koordinatnya itu otomatis start menghitung waktu. Ya, jadi kalau bentar ini dulu. Di play dulu. Nah, ini kan Tugu Cimaung nih. Nah, di depannya itu ada pertigaan, perempatan. Nah, itu tuh di sana tuh. Oh, jadi koordinat Strava di situ disimpannya. Jadi pokoknya asal Strava-nya diaktifin, nanti ketika melewati itu langsung dihitung waktu. Oke, berarti. Jadi itu untuk catatan waktunya bukan karena dikira-kira berarti ya, berarti udah fix. Udah fix gitu lah gitu. Mau jadi, nyampe duluan. Jadi teman-teman Kemis Kejatkan itu punya website khusus. Jadi namanya itu kemiskejatkan.com. Jadi kalau misalnya teman-teman ini mau goes ke Puntang itu bukan dari kami saja, mau asalkan ini jalurnya Puntang, teman-teman bisa lihat hasilnya itu di kemiskejatkan.com dengan cara teman-teman itu login terlebih dahulu dan daftar, sinkronkan akun Strava-nya ke
kemiskajetkan.com. Nanti Ya. teman-teman bisa di set untuk tanggal berapa startnya Ya. di Puntang, nanti ada hasil waktunya di sana. Jadi klasmennya kelihatan gitu. Malah kadang-kadang sebenarnya kemarin ada yang kejadian yang menyusul nggak bareng begitu, catatan waktunya lebih cepat. Dan benar. itu jadi dihitung yang juara pertama berarti. Iya. Jadi bukan yang duluan sampai, tapi yang paling Kalau tercepat. berdasarkan Strava, jadi ya itu yang Yang paling menang. tercepat. Nah, Tapi kalau misalnya Kemiskajatkan sih ini berdasarkan finish tercepat, bukan Finish tercepat. waktu tercepat. Ya, oke. Jadi ada finish tercepat, Ya. ada juga yang di Strava itu ditulisnya adalah waktu yang paling cepat. Iya, waktu yang paling oke. cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman ini khususnya untuk agenda mingguan ini untuk posisi tercepat. Ya. Bukan tercepat. waktu tercepat. Iya, iya, Nah, benar. jadi berdasarkan posisi. Gitu. Ngarah di situ ramenya. Jadi itu Lamun anu macet jadi cepat, pokoknya mah anu telat mah nya. Nggak ada Pokoknya telat. mah anu posisi ngagaclek sabaraha jelema pokoknya mah nya wayahna we. Jangan dari lamun anu telat mah ka video ke saya. Oh, geus leuke di luar masalahnya. Mal asup mah ka film. Oke, itu kita teruskan ya. Ya. Ini udah jadi tadi yang ini tuh dia lurus ke itu lurus ke arah Pangalengan. Iya, ke Oke. Pangalengan. Ini kita ke kiri. Kita yang ke kiri kalau belum yang tahu. Oke. Ini rapi. Iya, rapi nih orang Jakarta nih. Orang Banjaran tuh, orang Jakarta. Nah, ini siapa nih? Oh. Ini ada Wisnu. Ini Rapli, Mang Kakak, Mang Kakak ini. Dede, Emang Dede. Angga. Iya, ini semuanya nggak kenal sih, ini- jadi nggak semua kenal. Ini juga nih. BMX ini kemarin baru. Oh iya. Jadi pokoknya nggak usah misalkan apa saya harus laporan nih dulu nggak Oh, usah. iya, Nggak langsung usah. aja. Langsung aja sikat Gabung gitu aja. ya. Nggak usah ini saya kemana dulu nih kalau mau gabung laporan ke siapa nggak usah pokoknya nggak datang lah. Datang. Gitu. Pokoknya anu ruang riung didinya jam 6:30 nggak gabung ya salaman berangkat. Berangkat lah. Ayo ya Iya, bibit apa? salah satu bibit muda nih. Bagus BMX. Oke. Ya, tuh. Ini Ali. Mas Andi Gondrong. Mas Andi Gondrong. Ya, ya. Ya saya. Ya, Abi. Iya, lucu lah orang kayak kurang tinggal di Iya, Kadipuna. saya ya Saya. ya Mang Nil ya. Andi. Mang Aroy. Itu panggilanna. Ya. Ningali. Mang Nil. Si Gede Kawani. Wah. Ah, yes, ini udah mulai iya, start. udah mulai start. Oh. Pokoknya gas di sini. Sudah deh. Ah. Ini di belakang sebenarnya masih ada. Iya, Cuman masih. kalau saya nunggu ke depannya agak ini udah mulai Ya, sudah mulai Ngegeber. ngegeber ya. di bawah memang masih ngagorombol biasanya. Oh. Masih pada strong karena ini masih di bawah. Masih di bawah. Masih di bawah nih. Belum, wah mantap. Ini siapa nih? Nah, ini tamu nih. kayaknya. Tamu. Tapi oke bebas aja. Oke, nggak apa-apa. bebas. Nah, Mas Andi. Dia tarik oke lumayan ya. Emang dia can leles. Ah, ini dia itu Puntang itu grade-nya terus wah, nanjak terus. Ini Mang Aroy nih. Salah satu begedug kemis kejetkeun. Wah, ini seru. Nah, ini udah mulai kelompok depan nih sebenarnya. Bergerombol. Si Rapi lah. Pak Agus tanya teh masih kuat kan emang dasar Ah. itu ya. Ini di sini beda masih bisa bersaing dengan RB. Di sini masih tenaga full. Meyakinkan. Tapi memang benar pas dia emang meyakinkan bakal bareng terus. Aduh. Mungkin terus malu sih. Tapi dah alasan maksud eleh lah. Pokoknya mah ditunggu balasan minggu depan. Ah. Tuh kan terus naik nih. Alif. Anda Iya ya. Ya ada Saya. deh. Tapi pokoknya mah lamun
nggak ada Pak Haji Opik, nggak ada Ripa, nggak ada deh. Makanya Kayaknya misterius ya di hari Mang Kakak ya. Mang Kakak teh setar tanya ya tadi dia teh. Nah, dia teh pan initnya tapi wah finish. Wah di finish ke mana? oh ya. Wah ke mana di teteangan juga nama di telepon ya ku Baik Polda deh, juga nama ku Polda. Tah ieu Mang Kakak tinggal tuh Mang Kakak dan Adede. Wah, melenting terus Gunung Puntang itu. Jadi tanjakannya tuh Nah. terus ya. Ini bagus nih. Grup brutal. Ini sebenarnya bagus nih kalau misalkan begini dia posisinya karena ada depan RB, ada MTB, ada BMX. Ya, jadi lengkap. Kalau misalkan MTB sama BMX ini bisa nyusul terus, wah udah luar Wah, biasa. luar biasa. Hanya kali les. Saya Ripa. Ripa Abadi ya. Tuh ya. Jadi road bike juga masih ada yang di belakang gitu. Belum panas kayak yang dasar. Nah, ini nah, salah satu pelatih kita. pelatih nih. Pelatih yang selalu ikut serta ya. Aroy, Wisnu. Taya ya Wisnu ya nggak gaslike Mang Dasar. Dia agak di atas berarti ya. Kayak Angga tuh. Luar biasa. Iya. Udah kemuraya ternyata wah luar biasa. Bagus MTB. Sangaran masa tuh. Sana aku hari ini ngaran teh ngaran. Oh, di mana kayaknya? Sina kemarin diobrolkeun kemarin ge di pas mangit. Tuh tingali. Nah, ini masih barang ini tuh. Luar biasa. Ini siapa nih? Si Angga. Enggak. Ini salah satu spot yang terberat. Benar, panjang. Ini panjang. Lurus panjang. Ya, Jadi tanjakan tuh kelihatan sampai atas tuh Mas. Jadi kalau tuh wah, tapi saya ada di sini kemarin siap si Ipan misalnya. Di sini dia bisa lepas tangan maksudnya. Dia bisa lepas tangan sampai gini nih. Kalau nggak kencang kan pasti bakal goyangin ke kanan. Dia bisa sambil lepas tangan. Tai, ya di Jakarta ya, namanya. Kebanyakan trek lurus kan. Trek lurus dan datar. Kebanyakan liburan. Karena sebelumnya memang bulan puasa. Luar biasa. Ini nih Dian ini. Dian. Nah, ini dia RB besi. Dia pakai besi dia. Kemarin setelah nah ini nih. Ya Tamang Dasar dia teh Pak. Kenapa saya main strength? Karena kalau misalnya pakai RPM jantung nggak meledung. Soalnya begadang pentingnya. Ini saya juga lihat waktu di sini itu terus terang ini posisinya udah bagus nih. Karena RB masih banyak di belakang. Jadi kalau misalkan ini bisa dipertahankan sebenarnya udah luar biasa. Ya kan buru leles ya di tuh tinggali ya main strength ya paling RPM 60 ya. Tinggali ya nanti putaran di sini tapi masih semangat. Iya, masih semangat. Tapi kalau udah karasa pules. Enggak, di sini kalau nggak salah ada saya bilang geberkeun. Oke, siap. Itu semangat ya. Di sini ada nih. Sini ada. Ada bilang siap. Iya, oke siap. Iya, naon aya iya. Oh, bayar iklan lo memang. Karena tamu. Tapi boleh lah ikut dah. Boleh. Enggak, masalah katanya kemarin ini grup Kopo katanya. Ya. Ini nih. Nah, ini udah. Dede nih. Ini udah mau finish nih. Nah, jadi dari bawah itu coba aja kebayang sekarang ini video baru berapa menit, sekitar 11 menit karena ada yang di cut gitu. Iya. Jadi hanya berapa sebenarnya maksimal 30 menit lah udah nyampe. Iya. Ini Dede sampai finish Puntang PR-nya itu 24 besar. Tapi waktu kemarin itu
ADD dapat 25 menit. 25 menit. Ini langganan juara. Ya, kalau langganan juara. Misalnya kalau nggak ada hadiah. Kalau nggak ada rival, Baja Opik, ini udah pasti. Langganan Harusnya juara. ini yang paling bisa dekat malahan itu Mas Andi. Iya, Mas Andi. Harusnya Mas Andi bisa lebih nge-push lagi berarti ya harusnya. Ini nih penggebrak. Ini penggebrak. Penggebrak. Tapi masih ada yang di belakang. Mang Uri itu kemarin lihat waktunya itu 28 menit 12 detik. 28 menit. Ya. Dia pakai BMX. BMX. Ini BMX karbon. Oh iya. Luar biasa. Nah, Ini Mas Andi. Mas Andi ini. Nah, ini Mas Andi itu sebenarnya yang paling memungkinkan untuk bersaing dengan ADD. Kayaknya tapi masih kedepannya mungkin lah. Ya. Mas Andi bisa menggaclek. Ya. Karena pasti kalau setelah ADD itu keduanya pasti Mas Andi. Itu pasti seringnya begitu. Sprint ya. Sprintnya tuh sampai tercepat itu pernah berapa? 32 iya. Jadi ya? begini, kalau saya boleh menerangkan sedikit di sini. Jadi kalau yang suka ke puntang itu, kalau dia kalau yang nggak biasa sama sekali nggak bakal nyampe, pasti nggak kuat lah. Maksudnya ini sering ke puntang tapi memang tidak punya power yang cukup begitu. Itu kalau saya lihat rata-rata ya walaupun mungkin akurat dan tidaknya kan memang harus lihat langsung, tapi setidaknya di motor itu kelihatan lah begitu ya. Kalau Mang Dasep sendiri itu, ke puntang. Maksud saya ini nilai umumnya ya, yang suka touring itu rata-rata kecepatan rata-rata itu di 7 km sampai 9 km per jam terus aja. Wah, karena lamun saya ningali misalkan sorangan video, saya asa gerak amat terus terang. Nah, Tapi eren kalau berhenti enggak, kayak kemarin juga hari Minggu ke sana, kalau ke Muntah mah enggak usah berhenti lah gitu. Tapi banyak juga yang berhenti gitu. Ini enggak berhenti. Nah, sebenarnya teman-teman puntang itu lomba pisan yang maksudnya iya. jalur lomba pisan. Kalau ini kalau jalan sebenarnya termasuk yang paling landai. Jadi Kemis Kajatkan itu buat semua sepeda. Jadi yang memungkinkan bisa untuk semua sepeda ya jalur utama. Tapi kalau misalnya menuju puntang itu sangat banyak. Jadi mau yang grade sampai ke 20 lebih aja. Iya, 30 ada, mau yang 25-an ada. Terus ada yang mau off-road juga ada. Pokoknya banyak banget. Itu mah pokoknya tanyakan Edan. Malah gini, kalau jalur itu, kalau yang jalur alternatif itu hampir nggak pernah ada lihat RB jalan ke situ. Mungkin malah batin. Sepeda besi tapi masih oke lah. Nah, tadi kembali ke BMX juga. BMX jarang juga. Cuma kalau misalkan BMX ke Wangun, Sewaru kan bisa modal. Coba lebih. Modal hapus. Makanya kebanyakan sepeda besi dan RB ke sana. RB jarang ya, karena kayaknya mungkin juga ada yang buat meren. Tapi beda saya jalur itu mah. Nah, kembali ke yang tadi, saya misalkan seperti yang biasa tadi dia 79 gitu. Tapi kalau ada yang suka di strength sedikit karena dia memang agak suka sedikit-sedikit balapan lah gitu ya, kalau lihat kecepatan itu di 10 dan 12 km per jam. Yang tadi kan yang ngereyah gitu 7-9 km per jam. Kalau yang agak di besot anu ngereyah tadi lah gitu ya, yang tadi pelan-pelan namun memaksakan diri kecepatan 10 sampai 12 km per jam. Kalau yang kalau yang Kemis Kajatkan ini rata-rata dia di 17-19 km per jam. Dari bawah itu masih segitu 17-19 lah begitu. Nah, pas terakhir sprint itu di paling cepat yang saat itu 35. Wah, 35 km per jam. Itu pas di terakhir yang Agak apa soalnya pan di tukang wae. Kalau saya sih kenapa? Karena sering ya karena bukan hanya sekedar untuk mengukur ya, karena memang ambil video begitu. Jadi kelihatan kalau misalkan yang tadi 79 ya 912, kalau pokoknya gini aja sih kalau mau ikut selama catatan waktu kurang dari 30 menit itu masih bisa bareng. Oh iya. Ya, tapi kalau misalkan karena gini ya umum itu rata-rata kalau misalnya dari bawah dari Banjaran aja itu ada yang nyampe 1 jam, 1,5 jam dari bawah sampai ke Puntang itu. Kalau dari Cimaung juga kemarin ada juga yang 3 jam. Iya. Dan ada juga yang begini. Waktu itu kan ada camping.
ada camping di pertigaan Cimaung itu bareng jam 1 saya duluan ketemu jam 7 malam karena memang dia sering berhenti. Jadi teman-teman kalau misalnya coba dulu lah, kalau misalnya belum mau gabung juga coba dulu waktunya sendiri. Kalau misalnya 35, 34, 33 gitu kan. Masih bisa bareng. Masih bisa bareng lah. Jadi buat teman-teman yang misalnya masih gemper ataupun misalnya malu, mau coba dulu sendiri, nanti di Strava lihat lah. Kalau misalnya waktunya 35 itulah kemungkinan masih bisa bareng. Tapi kalau mau cepat boleh, kalau mau santai juga nggak apa-apa, welcome semua. Tapi gini, yang harus catat itu kita tidak akan pernah bisa mencapai waktu. Kita misalkan ini rata-rata kan kalau mau bareng itu kan kurang dari 30 menit. Sedangkan kita misalnya belum sampai ke sana. Tapi jangan sampai begini, maksudnya ada juga karena saya misalnya tidak bisa bareng nih. Jadi saya akhirnya nggak jadi ikutan. Masalahnya begini, justru kita tidak akan pernah tahu kalau tidak dicoba dulu. Satu itu, keduanya kan kita harus dibiasakan. Nah, jadi ini bagi yang hobi memang mengejar waktu, catatan waktu begitu. Koman lah gitu ya. Coba aja dulu begitu. Oke, ini kita lanjutkan lagi nih Mas Andi. Nah, ini Mas Andi. Ini Mas Andi kemarin posisi kedua ya? Ini kedua. Nah, ini Mang Uhri itu rival posisi ketiga. Pokoknya mah telat start mah. Si Ripa ini nyusul. Karena nggak bareng tadi. Waktunya tapi lebih cepat. Paling cepat. Paling cepat satu. Tapi kalau urutan nyampe dia ketiga. Iya, ketiga. Sebenarnya ya gila oke. Asli bener. Jadi itu gini. Enggak ngomong-ngomong antara latihan tapi itu. Saya bisa. Mungkin dia di rumah ngerol. Ya jadi, mungkin baik. Pokoknya mah udah biasa nama gini ya Mas. Khususnya di grup Kemis Kejetkeun ya, kalau misal lihat obrolan lamun latihan teh pada tengah anakku pada sorangan bahkan ya Strapana teh disumputkeun teh kumaha carana eta. Jadi meureun bertujuan buat bikin kejutan. Bikin kejutan membuat orang terheran-heran. Jadi cenah tara goes di spill Strapana aktivitas tapi tarik. Jangan lihat kan dia goes. Jangan lihat tapi tarik. Tapi juga kan memang saya umur juga pengaruh ya. Tapi ya memang masih muda. Masih muda juga, tapi lama latihan udah nggak mungkin. Masih bakal berat. Aku mah. Ya. Karena mah biasanya mah memang anak muda punya kemampuan, tapi walaupun misalkan anak muda masih kuat, dan latihan memang nggak bakal bisa. Nah ini kebetulan memang nggak tahu lah. Dia berangkat nyusul, tapi posisi bisa kedua, catatan waktu paling cepat. Ketiga. Ini iya setelah Mas Andi. Benar. Tapi waktunya lebih cepat dari ADD. Luar biasa. Saya bilang rada menolak itu kayaknya. Saya kira itu bareng pada enggak deh. Tuh, Mang Uhri itu kabarangan itu. Kabupaten Mang Uhri. Ya, Mang Uhri itu cukup bikin kejutan kemarin. Jadi kan di awal itu di belakang. Saya juga kewalahan Mang Uhri kemarin. Aduh, Mang Uhri nah. Tuh. Ada Wisnu tuh. Mang Aroy ya. Gelo digas lagi ke Mang Aroy. Aduh. Ya alasan itu. Udah begadang. Tuh. Tenang. Ali. Salah satu nah ini yang lucu itu gini, kalau saya itu kan video itu kan nggak mungkin sekali ya bolak-balik. Ini pas setelah saya tadi balik lagi ke bawah, ini si Alif lagi ngikutin, mungkin dia malu-malu atau takut dengan strategi dia mungkin karena menghargai lah gitu, jadi dia nggak mau nyusul pelan-pelan. Nah pas di sini saya mulai komporin nih. Gas. Nih.
Pura-pura. Aduh, luar biasa. Salah satu anak Nah, muda ini- juga ini nih. MTB ini kira-kira mungkin umur berapa tahun nih? 10 Pak? 12 Ya, mungkin. 10 11. Ya, oke. MTB. Nah ini aja nih. Ini kan kalau lihat ratingnya 14 nih. 14 13. Kalau misalkan yang memang enggak, karena mindset juga penting ternyata. Jadi kalau memang dari awal kita tekadnya mau sprint, mau balap, ini pengaruh juga dibanding dengan begini. Oh kalau saya masih gue santai aja lah gitu nih. Itu beda. Beda. Rata-rata di 7, 8, 9 ini bisa di 14. Jadi Mang Dasep kalau misalnya mental itu memang menentukan saat race. Jadi kalau misalnya kita niatannya udah lemah duluan ya, nggak ada tenaga. Harus dari awal memang. harus on fire dari awal. Jadi tinggal main strategi aja pas lagi balap. Arek di awal dibeakeun gitu, Ada. arek di cici ya gitu nya. Cici, ya. Tenaga. Luar biasa ya anak muda ya. Semoga kedepannya terus hadir dan ada Nanti dia progres. bisa Ada progres lah. pakai MTB juga Iya. ya, walaupun di awalnya MTB Iya. mau coba apa awalnya BFE. Ya bagusnya MTB, lah kemudian pakai RB. MTB lah minimal. Biar nggak stres, kasihan masa pertumbuhan. Nah, luar biasa. Jadi dari BFE ke MTB, jadi kalau sekali nyoba dan memang sudah terbiasa, sepeda bisa jadi bebas nantinya ya. Luar biasa. Tapi ini wah luar biasa nih nyusulan veteran. Ada juga tadi bilang ini lumayan bisa mengimbangi lah begitu. Ini kan selangnya nggak terlalu jauh. Ya. Pas waktunya. Para veteran kami sejaket. Nggak terlalu jauh. Luar biasa. Nah teman-teman ini nih tempat finish Ya ini tempat tulisnya. Tuh, kita ketawa-ketawa. Pas di terakhir. Jadi udah finish ya ketawa-ketawa biasa tuh, Ya. foto bersama. Kalau saya kesana paling cepat lewat jalannya 45 menit. 45 menit. Kalau lewat Cibaribis sejam seperempat lah. Ada nanya otomatis. Nanjak ya bisa. Nah, jadi itu tentang kemis kejetkeun. Jadi catatan waktu dan siapa yang paling cepat. cepat ya. Kalau grade 12% dengan catatan jarak 7,5 km. Iya. Kemudian rata-rata di 18-19 km itu termasuk bagaimana termasuk? Jadi Ini mah biasa-biasa wae lah gimana tegak-canggih-canggih. Tapi gini ya, kalau saya sendiri sih tidak menganggap biasa-biasa. Karena begini, yang namanya bersepeda itu kalaupun dia sudah pergi jauh lah gitu misalnya, ya, udah kuat ditanjakan dan segala macam gitu. Angger nyusul ke Puntang 18-19 km per jam tuh hese. Jadi terbiasa pada kumaha. Kayaknya mungkin dengan ukuran segitu kayaknya sudah luar biasa gitu. Ya, atau gimana? Ya jadi ya sudah bisa dikatakanlah cepat lah. Jadi ini aja lah dibandingkan kan suka ikut event di balap di mana-mana tuh. Bisa dibilang gimana tuh kalau misalkan yang suka event balap di tempat lain begitu, dengan grade di Kepuntang rata-rata 12, kemudian catatan waktu 25 menit misalkan. Kemudian juga 19-18 km per jam itu udah ya bisa bersaing lah, bisa ikut event, jadi bisa diadukan lah ya orang-orang di luar daerah Bandung Selatan itu. Jadi gitu, ya. mungkin ada kans lah jadi tinggal diatur-atur aja tentang strategi dan latihannya. Makanya teman-teman kemis kajatkeun ini khususnya yang pakai road bike itu udah termasuk cepat. Udah cepat ya? 25. Itu kalau lihat Aiman Cahyadi, itu Aiman Cahyadi kan atlet nasional. Itu catatan waktu ke Puntang itu 20 menit. 20 lah.
masih ini kalau misalnya Itu pakai apa tuh 20 menit? road bike Road bike. Ya. 20 menit. Jadi Atlet nasional 20 menit. jadi buat teman-teman Kemis Kejatkan ini yang paling cepat kan Dipa pernah 23 menit. 23 menit ya. 20. Jadi ya bisa lah, bisa ini. Cocok untuk membiasakan dan berlatih gitu. Jadi tinggal diatur aja latihannya. Jadi kalau misalnya ada event-event balap untuk kilometer yang sama dengan grade yang mungkin agak beda jauh sedikit ya mungkin ada kans lah. Jadi pokoknya membuat teman-teman ya harus terus semangat. Ya, ini cocoknya memang untuk latihan. Tapi kemarin juga sempat. Tapi kan teman-teman juga enggak, teman-teman juga ini kalau misalnya seperti ADD itu biasa bolak-balik. Oh iya benar. Nyetrika ya sudah sampai 10 kali. Enggak puas. Balik lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Naik 10 kali. Gitu. Jadi ya mungkin buat latihan buat mungkin ada balap-balap seperti balap up dari 7 kilo kan, 8 kilo atau sampai endurance kan mungkin itu kan bisa jadi manfaat yang cukup besar bila ikut-ikut event gitu Mas. Oke, dan juga memang tujuannya karena ke Gunung Puntang suasananya adem, hawanya dingin. Jadi teman-teman juga kalau misalnya ke Puntang itu moro lemon. Bisa juga kalau mau langsung camping juga bisa. Jadi ini kalau yang mau kerja juga bisa langsung pulang. Jadi langsung turun aja, biasanya jam 7 udah beres. Karena bawahnya bonus. Parat bonus. Tinggal Oke, berarti gitu. Tadi kita sudah bicara tentang bahas tentang Kemis Kejatkan. Mungkin nanti ke depannya juga setiap ada event kita mau review lagi gitu ya. Jadi nanti juga kita mau pasti ngundang atlet yang hadir. Jadi maksudnya begini, ini performanya seperti apa, kurang lebihnya nanti apa yang perlu ditingkatkan lagi dan lain-lain gitu. Jadi nanti juga kita akan bahas tentang teknik lah. Iya, itu yang bukan saya. Lebih expert lah. Dan saya mah biasanya tugasnya nama panas aja. Mungkin bisa Pak Agus mungkin datang ke sini ya. Pak Agus atau atletnya sendiri misalkan yang suka biasa kencengan. Warna gini. Oke, berarti sekian begitu video kita kali ini, kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Bye bye. Makasih.